Okay, sport lovers, technological developments at this time are increasingly advanced, included in the field of sports. Sports are also increasingly adapting to the times. One of the technological developments in sports is drones. Sport lovers are certainly familiar with this one. With its various functions, drones have also developed into a sport that is quite popular, and many communities have started to emerge here in Indonesia. One of them is Kalong, or the aerial drone and racing community. Untuk drone itu sendiri kan kita tuh di Kalong tuh ada dua concernnya, itu ada aerial dan juga ada FPV. Mana kalau aerial itu jenis drone yang berfokus pada fotografi dan videografi. Basicnya itu orang-orang yang suka foto dan video, dengan menggunakan drone kita bisa ngambil footage dari atas kayak gitu. Untuk aerial sendiri, ya dasarnya itu ya, orang yang suka fotografi dan videografi, yang mau explore view-nya itu dari atas, kita bisa sebut itu aerial. Lalu untuk racing sendiri, untuk FPV, nah untuk FPV sendiri itu kita terbagi ada racing, freestyle, cinematic. Dimana kalau yang cinematic itu tetap basicnya videografi, hanya kalau menggunakan drone racing ini, jenis footage-nya itu berbeda sama aerial. Kalau aerial itu kan lebih ke smooth gitu kan, pelan atau beauty shoot. Tapi kalau untuk yang FPV sendiri, jenis footage-nya itu lebih ke action kayak gitu, lebih kencang, kebutuhannya itu seperti follow mobil balap, motor kayak gitu. Terus footage-footage yang agak ekstrim. Bat, yes, maybe for Indonesian people this name is familiar with the name of an animal. But for drone lovers, this name has become a fairly well-known drone community here in Indonesia. Like a community ground coffee and location hunting to play drones are something they have to do. Ya tadinya tuh Kalong itu perkumpulan air modeling di 2015, Om Joni Monica itu founder pendirinya. Lalu seiring bertambah waktu, banyak anak-anak drone yang bergabung sehingga menjadi komunitas aerial drone dan racing. Kalau aktivitas kita tetap rutin kayak kopdar, hunting bareng gitu, kita ke Jakarta, kita hunting gedung-gedung, cityscape. Atau kalau untuk anak-anak FPV biasanya kita hunting tuh ke tempat-tempat yang asik untuk di freestyle, seperti gedung-gedung kosong yang nggak kepake kayak gitu. Jadi bukan ke mengkotak-kotakan, tapi menurut passion masing-masing kita kopdar gabung sama yang satu passion biasanya. Understanding the rules and regulation is something that must be considered when you are going to start playing drones for the first time. This is because drones are not as easy as they seem to operate. Need a good understanding to start playing. If you have acquired the knowledge and rules in playing drones, then the benefits received are also quite good for the body. One of which is to increase adrenaline. Sebelum kita bermain drone, kita mesti tahu dulu, paham regulasi sebenarnya. Karena sebenarnya drone ini kan, apalagi yang udah profesional itu, dia bisa mengganggu penerbangan juga karena dia bisa tinggi banget, bisa 500 meter altitude. Jadi paham regulasi, sebaiknya ikut sertifikasi agar paham regulasi, paham standar operasional drone. Jadi setelah itu semua udah dilewatin, alangkah baiknya baru main drone nih. Dulu sih sebatas hobi, healing, terus seru aja gitu kan, kayak mengenang masa kecil lagi nih kita main RC. Ternyata makin kesini makin ditekuni, bisa memberikan benefit yang sangat menguntungkan juga kalau difokusin ternyata. Contohnya itu kita dipanggil shoot dari perusahaan-perusahaan atau dari perfilman untuk membuat company profile kayak gitu. Banyak sih event-event, banyak anak-anak dari komunitas sendiri yang sudah punya pekerjaan namun side jobnya mengambil drone. Olahraganya udah pasti adrenalin. Kalau yang racing tuh adrenalin ya. Termasuk olahraga, karena ketika kita terbang FPV, mata kita itu terkonek sama si drone. Jadi kita seperti ada di dalam drone, itu fun banget. Terus juga ada sisi adrenalinnya juga naik.
Untuk aerial sendiri lebih ke hobi fotografinya tuh makin up level gitu. The profession for drone pilots is quite promising in Indonesia. As for agriculture, as well as in media sector, however, to become an athlete, there seems to be a bit of a barrier because there is no adequate platform. Untuk atlet drone sendiri, karena di Indonesia itu sebenarnya kita belum punya klub di drone racing, jadi lebih bermain untuk klub luar sebenarnya. Tapi untuk profesi drone sendiri itu sudah banyak ditekuni sama pilot-pilot drone profesional, karena peruntukan drone sendiri kan ada banyak, selain untuk perfilman juga untuk pestisida, untuk pemetaan kayak gitu, makin banyak lagi. Ari Jason is one of the drone enthusiasts here in Indonesia. Starting from 2017, he started playing drones because he was interested in trying it using the action cam he had. He has experienced ups and downs when playing with drones. For example, being able to travel around Indonesia thanks to drones. Awalnya di 2017 tuh saya punya action cam. Saya emang suka video gitu kan, tapi begitu ngelihat YouTube kayak gitu kan, ternyata banyak bisa dinaikin di drone nih action cam gitu. Awal-awal belajar dari drone toys, lama-lama kurang puas nih dengan hasilnya, kok ada getar, ada jello kayak gitu kan, kita naik lagi up level sampai ke bentukannya drone yang sudah profesional. Sebelum saya menggeluti drone gitu kan, karena saya kerjanya itu adalah di international school, jadi hampir nggak ada kesempatan saya untuk kayak ke luar kota, karena kan saya bukan orang-orang properti yang keluar kota. Tapi untuk begitu berkecimpung di drone, itu ada kesempatan saya keliling Indonesia jadinya. Saya pernah terbang ke NTT, gitu, ke Lombok, ke Padang, Sulawesi kayak gitu. Itu dari drone. Awal muasalnya diambil jasanya di drone itu, awal muasal dari saya share karya aja, share karya, lalu mulai ada minatnya nih, direct message, oke, mau di syuting seperti ini. Lama-lama sampai punya PA sendiri di drone kayak gitu. Dukanya itu udah pasti crash, ya kan? Kita lagi shoot balap dengan bayarannya misalkan under harga drone-nya kayak gitu. Jadi itu udah jadi resiko. Karena ketika kita shoot, saya nggak pernah ada MOU. Oke, kalau drone saya crash diganti 100% itu nggak ada. Crash itu udah paling duka banget deh buat seorang pilot drone. Baik aerial ataupun FPV, karena dua-duanya punya resiko yang sama. Licenses are important when flying drones. In Indonesia itself, there are many institutions or bodies authorized to provide drone certification training. Untuk sertifikasi itu bisa diambil di Federasi Aeromodeling Sport Indonesia atau FASI, atau di Federasi Drone Indonesia FDI, atau bisa juga di Asosiasi Pilot Drone Indonesia di APDI. Itu semua bisa, mereka bisa melakukan sertifikasi dengan ujian-ujian tertentu, teori, praktek, semua belajar regulasi. Ya, dari sertifikasi sendiri kita ada beberapa level, dari basic remote pilot sampai ke level pengajar drone. Jadi kalau mau jadi pengajar drone nanti kita bisa sertifikasi ke level berikutnya. Drones today will have some negative stigma when airborne, as considered a dangerous activity to an activity that requires a special permit. Ari hopes that in the future these negative assumptions will disappear and can make drones activities grow. Dari teman-teman drone sendiri itu makin kesini itu drone dianggap seperti crime mungkin ya. Jadi kita semakin kesini makin banyak dibatasi ruang terbang kita. Tadinya itu kita terbatasi karena flying zone area. Jadi kalau no flying zone area itu kita nggak bisa terbang, oke, karena dekat bandara. Tapi semakin kesini tuh area yang bukan NFZ sekalipun kita tuh agak sulit terbang, karena dari security sendiri tuh sudah terdoktrin tuh dari atasan tuh, oke, kalau ada drone dilarang kayak gitu kan. Padahal kita cuma mau share satu karya gitu. Mereka terbantu promosi gratis dari kita gitu. Kita pasti kalau hunting foto gedung atau apapun, kita pasti cantumkan nama gedungnya, lokasi di mana kayak gitu kan. Tapi mungkin mereka masih menganggap apapun drone yang terbang mungkin komersil, butuh izin segala macam. Nah, mungkin harapan saya tuh ke depannya untuk drone sendiri ini adalah suatu hobi yang positif. Jadi mudah-mudahan bisa didukung oleh pemerintah dan
diwadahi dengan positif.